Kronologi PSSI pecat Shin Tae-yong dari posisi pelatih Timnas Indonesia. Awal Januari 2025 menjadi akhir perjalanan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. 5 tahun sudah pria asal Korea Selatan itu menjadi juru taktik skuad Garuda. Shin Tae-yong dipecat dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia pada Senin, meski kontraknya berakhir 2027 mendatang. Setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih tim Merah Putih pada 28 Desember 2019, Shin Tae-yong memimpin Indonesia di berbagai ajang lapangan hijau. Erick Thohir menyebut situasi panas di ruang ganti sudah terasa sebelum laga Cina melawan Indonesia. Namun karena berbagai pertimbangan, termasuk jadwal laga kualifikasi Piala Dunia berikutnya yang hanya berjarak 1 bulan, keputusan untuk mengganti pelatih diurungkan. Kalau saya lihat, dinamika ini cukup kompleks. Kalau saja waktu itu kita mengambil keputusan yang tergesa-gesa, mungkin kurang baik juga. Tetapi sudah dirasakan sebelum pertandingan lawan Cina. Cuman waktunya terlalu mepet waktu itu untuk mengganti pelatih. Ya, yang terbaik ya hari ini karena kita masih punya waktu 2,5 bulan untuk persiapan, ucap Erick Thohir. Setelah kekalahan dari Cina, Timnas Indonesia takluk dari Jepang. Shin Tae-yong kemudian membawa Rizky Ridho dan kawan-kawan bangkit dengan menorehkan kemenangan bersejarah atas Arab Saudi. Selepas kemenangan atas Arab Saudi, Shin Tae-yong lantas mendapat tugas menangani Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Membawa pemain-pemain muda, Shin gagal memenuhi target membawa Asnawi Mangkualam SAES menuju fase gugur. Keputusan PSSI alasan tersebut salah satunya menjadi dasar keputusan PSSI mencari pelatih yang mempunyai kepemimpinan di ruang ganti dan memahami karakter skuad Garuda yang notabene tumbuh di Eropa. Konsekuensi kami mengambil pemain-pemain diaspora yang makin lama level makin tinggi, jadi butuh yang namanya pemimpin pelatih. Nah, didampingi oleh asisten pelatih yang kuat secara teknis. Ini pun sudah dicari oleh Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI. Seperti diketahui, PSSI telah mengumumkan memberhentikan STY sebagai pelatih Timnas Indonesia pada 6 Januari 2025. STY tidak lanjut memoles Timnas Indonesia, meski kontraknya seharusnya masih berlaku sampai 2027. Usai pemecatan STY, para pemain Timnas Indonesia ramai-ramai memberikan salam perpisahan dan meratapi kepergian pria Korea Selatan itu melalui akun media sosial masing-masing. Pemecatan STY dilakukan PSSI selang 2 bulan lebih dari laga penting melawan Bahrain dan Australia. Di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Maret nanti. Timnas Indonesia perlu menang atas Bahrain dan Australia jika ingin lolos langsung dari putaran ketiga. Pasalnya saat ini skuad Garuda berada di urutan ketiga, dengan terpaut 1 angka dari Australia yang berada di urutan kedua. Hanya 2 tim teratas di putaran ketiga yang lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Dan selanjutnya, PSSI resmi Patrick Kluivert jadi pelatih Timnas Indonesia. Patrick Kluivert resmi menjadi pelatih Timnas Indonesia menggantikan posisi Shin Tae-yong. Kepastian itu terungkap dari situs resmi PSSI Rabu 8 Januari. Patrick Kluivert mendapat kontrak 2 tahun sebagai pelatih Timnas Indonesia. PSSI resmi menetapkan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda tersebut dikontrak 2 tahun dari 2025 hingga 2027 dengan opsi perpanjangan kontrak, tulis pihak PSSI. Kluivert akan didampingi 2 asisten asal Belanda, Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Selain itu, legenda Timnas Belanda itu akan didampingi 2 asisten asal Indonesia. Saat melatih skuad Garuda, Kluivert akan dibantu oleh sejumlah asisten pelatih dari Belanda seperti Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Selain itu akan ada 2 pelatih lokal Indonesia yang menjadi asisten pelatih, tulis pihak PSSI. Debut Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia akan terjadi saat melawan Australia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di Sydney 20 Maret mendatang.
Kluivert dipilih PSSI sebagai pelatih baru Timnas Indonesia menggantikan posisi Shin Tae-yong yang dipecat pada Senin, 6 Januari. Kluivert akan diperkenalkan sebagai pelatih baru Timnas Indonesia pada Minggu, 12 Januari. Kluivert direncanakan akan datang ke Indonesia pada Sabtu, 11 Januari mendatang dan keesokan harinya langsung dikenalkan secara resmi ke publik. Debut Kluivert akan dimulai saat Indonesia melawan Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret dan Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta tanggal 25 Maret mendatang. Laga tersebut merupakan pertandingan lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C Zona Asia, tulis pihak PSSI.